Racikan Berita. Sudah siap kawan-kawan. Aktivis Prodem ke gedung Yanduan Propam Polri ini itu dalam rangka memberikan laporan terhadap gratifikasi atau suap atau penerimaan uang koordinasi yang disebut sebagai uang koordinasi kepada Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Nah, sekaligus kami juga ingin mempertanyakan bahwa ada laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bangdam dan juga Propam Polri terkait dengan kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kalimantan Timur. Kira-kira itu yang mau kami berikan laporan dan juga mempertanyakan laporan hasil penyelidikan yang mereka sendiri lakukan. Nah, karena sampai hari ini kita tahu kenapa laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Propam Polri itu tidak ada tindak lanjutnya. Padahal dalam laporan Propam tersebut itu disampaikan bahwa telah cukup bukti adanya penyuapan atau penyerahan penerimaan uang koordinasi kepada Komjen Pol Agus Andrianto. Itu yang ingin kami sampaikan ke Yanduan Propam Polri. Nah, kalau itu tidak ditindaklanjuti, ya patut diduga bahwa pimpinan Polri kemudian melakukan atau membackingi oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran disiplin baik kode etik. Karena sudah jelas dalam laporan penyelidikan, hasil penyelidikan yang telah dilakukan itu tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah cukup bukti terjadi penerimaan suap dan juga penerimaan yang disebut dalam bahasa mereka adalah uang koordinasi terhadap kegiatan atau aktivitas penambangan ilegal di Kalimantan. Kira-kira begitu. Nah, hari ini kami mau menyampaikan laporan sekaligus mempertanyakan tentang laporan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Nah, dan kami sedang menunggu Pak Anggoro, Brigjen Anggoro untuk datang dan menerima laporan kami. Tadi Propam yang baru sedang berada di Bali dan mungkin sore ini beliau sampai dan mungkin sekaligus akan saya tunggu karena saya tidak mau ini kemudian berlarut-larut karena ini fatal sekali bagi seorang petinggi Polri itu melakukan pelanggaran disiplin dan juga pelanggaran kode etik. Nah ini, kalau ini tidak dibenahi, kami berharap, kami sangat punya harapan besar terhadap institusi kepolisian supaya bisa kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Sekira itu. Ada sedikit Bang, mungkin ada tanggapan nggak terkait dengan video yang sempat viral dari Ismail Bolong itu? Terkait dengan tambang ilegal. Nah, ini yang harus diverifikasi betul, gitu loh. Nah, saya sudah nonton semua video. Termasuk yang dia minta maaf juga? Termasuk yang dia minta maaf dengan angle yang berbeda-beda, gitu loh. Yang disebutkan bahwa pada saat dia melakukan permintaan maaf, dia menyatakan bahwa dia dalam tekanan. Terus kemudian dia sudah sudah mengundurkan diri sebagai
anggota kepolisian aktif pensiun dini pada bulan Juli. Nah, ini patut kita verifikasi, diverifikasi datanya kebenaran daripada pensiun dini ini, karena ini tidak logik. Kalau kemarin dia dianggap mendapat tekanan dari Karo Paminal yang namanya Hendra Kurniawan itu, mantan Karo Paminal itu, nah sekarang Karonya bermasalah. Nah, kenapa dia mundur? Seharusnya dia lebih bebas dong. Kenapa dia harus mundur? Seharusnya dia lebih bebas untuk melakukan kegiatan penambangan ilegal yang dia sebutkan itu. Kenapa dia mundur? Ini kan, nah artinya kita lihat ini mungkin terbalik jadinya. Waktu dia membuat video permintaan maaf dan mencabut pernyataannya, itu dalam tekanan, patut juga dia dalam tekanan. Karena kalau kita perhatikan video pernyataan pencabutan pernyataan dia, si Ismail Bolong, ada yang pandu, ada yang mentorin. Kalau dengar suaranya itu ada yang mentorin. Nah, artinya ada yang arahkan, berarti di bawah tekanan. Lihat cara dia berbicara, berebut gitu. Nah, itu dalam tekanan atau tidak? Nah, itu makanya kita tanya, itu dalam tekanan atau tidak. Tapi saya mau sampaikan sekali lagi bahwa itu kami membuat laporan dan ingin mempertanyakan itu tidak terkait dengan video pengakuan Ismail Bolong, karena kami menemukan dokumen laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Paminal dan juga dokumen soal surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kadif Propam ketika itu soal adanya bukti, cukup bukti, karena rekomendasinya cukup bukti terjadi penerimaan suap atau dalam kurung uang koordinasi. Ada berapa kali Bang itu penerimaan? Kalau di laporan ini saya kasih tahu ya, di halaman dari hasil penyelidikan ya, di halaman 24. Nah, ini dokumennya rahasia nih. Tapi kan kawan-kawan sendiri juga pernah diajarkan soal investigasi dari jurnalistik. Nah, ini hasil investigasi kami. Nah, ini halaman 24. Nah, ini hasil laporan nih. Itu loh. Nah, dalam mengkoordinir dan memodali kegiatan penambangan batu bara ilegal sejak tahun 2020 sampai 2021 tersebut sudah berkoordinasi dengan memberikan uang koordinasi antara lain kepada Kabareskrim Polri. Nah, di sini disebutkan bahwa uang itu diberikan 5 miliar. Nah, 2 untuk Kabareskrim 2 miliar. Nah, ini laporannya, ini bukan kami yang bikin loh. Gitu. Ini internal Polri sendiri yang menyatakan seperti itu, bahwa 2 miliar ini diberikan secara tunai dalam bentuk uang dolar. Nah, diberikan sebanyak 3 kali. Itu ketika mereka melakukan penyelidikan terhadap kasus penambangan ilegal di Kalimantan. Nah, ini disebutkan semua. Nah, termasuk kemudian saya sebutkan di sini, ini sampai ada gambar-gambarnya semua. Nah, waktu mereka melakukan penyelidikan di sana. Nah, ini laporan. Ini pada saat penyelidikan ya Pak? Iya, penyelidikan yang dilakukan bulan Februari. Gitu loh. Nah, ya. Nah, ini ada dokumennya kami dapat. Gitu loh. Nah, di sini, nah, lihat di poin 3, ditemukan cukup bukti adanya dugaan pelanggaran oleh anggota Polri terkait penambangan, pembiaran, dan penerimaan uang koordinasi dari para pengusaha penambangan batubara ilegal yang bersifat terstruktur dari tingkat Polsek, Polres, Polda Kaltim, dan Bareskrim Polri. Ini temuan mereka, hasil
hasil laporan penyelidikan yang dilakukan oleh internal Polri lewat Paminal. Nah, kemudian dikeluarkanlah rekomendasi oleh Paminal. Nah, ini nih nota. Nah, nota dinas ini penyelidikannya nih. Nah, sudah ada nih fakta-fakta di atas dapat disimpulkan terkait. Nah, nih sama semua dari penyelidikan dilakukan oleh internal itu, baik dari Paminal yang ditandangani juga oleh ketika itu oleh Hendra Kurniawan. Nah, dari hasil penyelidikan inilah keluar surat yang dibuat oleh Kadis Propam. Ini suratnya, nomor dan tanggalnya. Nah, tertanggal 7 April yang tadi saya sebutkan sudah disampaikan oleh Kadis Propam dan termasuk rekomendasi-rekomendasi. Nah, makanya di sini disebutkan. Nah, sampai penerimaan kepada siapa semua ada. Nih. Selain Pak Agus ada nggak partai lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini? Nah, ini ada nih. Nih, ada nih. Ini kan ada nih. Disebutkan ya. Ada disebutkan Pak? Nah, ini ada lagi nih dari Kapolda Kaltim gitu loh. Nah, ini banyak sekali gitu loh. Makanya disampaikan tadi bahwa ini terstruktur mulai dari tingkat Polres, Polda sampai Bareskrim. Nah, itu yang disebutkan. Baik, ini langsung laporan ya Pak ya? Iya, dan kami melaporkan Agus Andrianto supaya nanti, karena dia yang paling tinggi, nanti dia yang tahulah anak buahnya siapa-siapa aja, kan gitu. Karena kemarin kayak Sambo ini ketahuan sampai ke bawahnya siapa yang berkoordinasi sama dia, kan begitu. Jadi kita tidak ini karena ikan tuh busuknya dari kepala, bukan dari ekor. Jadi makanya kenapa kami ingin melaporkan kembali Komjen Pol Bapak Kabar Eskrim Agus Andrianto ke gedung Yanduan Propam ini sekaligus mempertanyakan hasil penyelidikan mereka yang mandek. Saya kira begitu. Oke. Nah, ini lengkap nih. Oke, mantap. Nah, lengkap semuanya. Laporannya lengkap. Nah, ini tantangan ini oleh Ferdy Sambo. Saya juga menyesalkan kenapa Ferdy Sambo ini tidak mengungkap ini ke publik. Gitu. Nah, ini jauh loh sebelum kasus yang terjadi pada Ferdy Sambo. Jadi tidak mungkin kemudian kita menganggap bahwa kasus ini direkayasa. Karena kasus penyelidikan ini dilakukan jauh sebelum peristiwa kasus Duren 3. Ini adalah Ketua Umum Prodem beserta jajarannya yang saat ini akan melaporkan kasus lain, yaitu melibatkan Komjen Agus Andrianto. Saat ini mereka masih di ruangan Propam Mabes Polri. Mereka melaporkan dengan dua alat bukti. Racikan Berita